Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak Anda mendengar sebuah falsafah Minang kuno yang bunyinya, alam takambang jadi guru? Artinya, alam yang terbentang luas ini adalah guru kita yang sejati. Saya Hoirul Amri dan dalam bahasan kita kali ini, kita akan bedah bareng-bareng gimana kearifan ini tuh bukan sekedar pepatah, tapi sebuah panduan hidup yang relevan banget buat masa depan kita semua. Yuk kita mulai. Jadi gini, bagi masyarakat Minangkabau, alam itu bukan cuma pabrik sumber daya yang bisa kita ambil isinya sesuka hati. Coba deh, bayangkan alam ini sebagai perpustakaan raksasa, sumber dari segala ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Filosofi ini ngajarin kita satu hal yang fundamental. Kesejahteraan kita itu terikat erat, nggak bisa dipisahkan dari kesehatan alam. Nah, sekarang mari kita buka buku pertama dari Perpustakaan Agung ini. Oke, kita masuk ke bagian 1, pelajaran berharga dari ranah Minang. Di sini kita akan lihat gimana sih caranya alam itu ngasih kita pelajaran ekologis, sosial, bahkan genetik yang bisa membentuk sebuah peradaban. Pelajaran pertama kita datang langsung dari sungai. Ada sebuah tradisi yang namanya lubuk larangan, di mana sebagian area sungai itu sengaja ditutup buat penangkapan ikan. Ini bukan sekedar aturan biasa loh, tapi sebuah strategi ekologis yang jenius banget. Ikan-ikan dikasih waktu buat berkembang biak dengan tenang, dan pas tiba waktunya panen, wah, hasilnya melimpah ruah untuk semua orang, tanpa merusak ekosistemnya. Alam ngajarin kita soal kesabaran dan keberlanjutan. Nah, dari sungai kita geser sedikit ke darat. Di sini, alam ternyata punya peran buat merajut ikatan sosial. Coba lihat sirih dan pinang ini. Ini bukan tanaman biasa. Dalam setiap upacara adat, keduanya jadi simbol penghormatan yang paling tinggi. Ini bukti nyata gimana alam jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas budaya, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan saling menghargai. Dan mungkin ini salah satu pelajaran terpenting soal keragaman genetik. Padi lokal seperti anak daro dan situjua ini bukan sekedar beras biasa. Masing-masing varietas itu ibarat berangkas genetik dengan keunggulan unik. Mungkin yang satu tahan hama, yang lain lebih cocok di tanah tertentu. Semakin banyak varietas yang kita jaga, ya semakin aman masa depan pangan kita, apalagi di tengah perubahan iklim. Inilah asuransi pangan alami kita. Dan inilah intinya, semua pelajaran tadi, ekologis, sosial, genetik, itu bukanlah bab-bab yang terpisah. Mereka semua saling nyambung, membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam pandangan orang Minangkabau, melestarikan alam itu ya artinya merawat adat, dan merawat adat itu artinya menjaga martabat kita sebagai manusia. Inilah kesatuan yang tak terpisahkan antara alam, adat, dan manusia. Bagian 2, pusaka kini terluka. Tapi sayangnya, harmoni yang indah ini sekarang sedang terusik. Pusaka warisan leluhur itu kini sedang terluka. Dan yang paling menyedihkan, luka itu disebabkan oleh kita sendiri. Di berbagai penjuru ranah Minang, aktivitas manusia sudah merusak keseimbangan alam. Ada 5 luka besar yang sangat dalam yang mengancam ekosistem sekaligus kehidupan masyarakat. Dan ini bukan lagi ancaman di masa depan ya, ini adalah kenyataan pahit yang terjadi hari ini. Luka pertama adalah emas yang justru mengalirkan derita. Lihat saja kehancuran akibat penambangan ilegal ini. Alat-alat berat merusak struktur sungai secara permanen, sementara merkuri meracuni air dan akhirnya masuk ke rantai makanan kita. Akibatnya, masyarakat kehilangan ikan dan air bersih. Ironis banget kan? Pencarian emas justru meninggalkan warisan penyakit dan penderitaan. Luka lainnya adalah sawah yang berubah jadi beton. Padahal, sawah itu kan bukan cuma lahan buat tanam padi, tapi sebuah ekosistem yang kaya dengan kehidupan. Begitu ditutup beton, ekosistem itu mati. Resapan air hilang, risiko banjir jadi meningkat, dan yang paling krusial, lumbung pangan kita jadi semakin menyusut, mengancam masa depan kita semua. Luka-luka lain juga nggak kalah parahnya. Ada pengerukan sungai yang malah bikin banjir makin gampang terjadi. Ada abrasi pantai yang menelan daratan karena hutan mangrove sebagai pelindungnya sudah hilang. Dan yang paling menyedihkan, danau-danau ikonik kita seolah sesak napas oleh polusi, membunuh ikan endemik seperti ikan bilih, sebuah harta karun yang nggak ada duanya di dunia. Nah, ini poin kuncinya. Semua kerusakan ini, sungai yang tercemar, sawah yang hilang, bukanlah masalah teknis yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka semua hanyalah gejala dari satu akar penyakit yang sama. Kita telah memutuskan hubungan dengan guru kita, dengan kearifan alam takambang jadi guru. Luka di alam pada dasarnya adalah cerminan dari luka pada identitas dan budaya kita sendiri. Bagian 3, menyembuhkan ranah. Tapi tenang, cerita ini tidak harus berakhir di sini. Di tengah luka selalu ada harapan. Ada jalan untuk menyembuhkan tanah ini dan menjaga masa depan kita.
Jadi, gimana cara menyembuhkannya? Jawabannya itu bukan cuma soal teknologi canggih atau aturan baru. Jawabannya adalah revitalisasi cara pandang hidup kita. Kita harus kembali menjadikan alam sebagai guru dalam setiap langkah pembangunan yang kita ambil. Karena menjaga alam, pada akhirnya adalah menjaga masa depan dan jiwa Minangkabau itu sendiri. Alam adalah guru yang tak pernah berhenti mengajarkan kebijaksanaan. Kutipan ini adalah inti dari segalanya. Ini adalah pengingat bahwa hubungan kita dengan alam itu bukanlah hubungan antara penambang dengan tambangnya, melainkan hubungan antara murid dengan gurunya. Sebuah hubungan yang didasari rasa hormat dan kemauan untuk belajar tanpa henti. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda semua dengan satu pertanyaan. Dari semua pelajaran yang ditawarkan oleh guru agung kita, yaitu alam, satu pelajaran apa yang akan Anda dengarkan hari ini? Jawabannya ada di sekitar kita kok. Kita hanya perlu berhenti sejenak dan mendengarkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.